Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zalfani Srina Arjanita dengan NIM G1A022095. Hari ini, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai parasitisme pada interaksi mikroba hewan. Apa itu parasitisme? Apa itu parasitisme? Parasitisme adalah interaksi biologis yang melibatkan antara dua organisme di mana satu organisme, yaitu parasit sendiri, mendapatkan keuntungan dengan merugikan organisme lain yang disebut dengan inang. Dalam konteks mikroba hewan, parasit mikroba meliputi berbagai jenis bakteri, virus, jamur, dan protozoa yang dapat menginfeksi hewan dan menyebabkan berbagai penyakit. Kemudian ada pula siklus hidup dari parasit tersebut yang dibagi menjadi dua, siklus hidup langsung dan siklus hidup tidak langsung. Siklus hidup langsung ini terjadi ketika parasit hanya memerlukan satu inang untuk menyelesaikan seluruh siklus hidupnya. Contohnya, seperti protozoa Entamoeba histolica yang memiliki siklus hidup langsung, di mana mereka menginfeksi inang tanpa memerlukan inang perantara. Ada pula siklus hidup secara tidak langsung yang melibatkan lebih dari satu inang untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Jenis ini seringkali lebih kompleks dan mencakup beberapa tahap perkembangan. Seperti contohnya pada filaria yang memerlukan dua inang yang biasanya adalah manusia sebagai inang definitif dan nyamuk sebagai inang perantaran untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Kemudian klasifikasi dari parasit itu sendiri, menurut tempat tinggalnya, parasit dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu endoparasit dan ektoparasit. Endoparasit adalah mikroorganisme yang hidup di luar tubuh hewan, yang sering ditemukan pada kucing dan anjing seperti kutu dan tungau. Sedangkan endoparasit adalah mikroorganisme yang berada di dalam tubuh hewan seperti cacing, protozoa, dan parasit darah. Jika kedua infeksi ini terjadi pada hewan peliharaan dan tidak segera ditangani dengan benar, hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang fatal. Bentuk-bentuk dari parasit. Terdapat pula bentuk-bentuk parasitisme yang istimewa, antara lain seperti superparasitisme yang merupakan parasit yang hidup di dalam parasit lain. Kemudian ada pula hiperparasitisme, yaitu situasi di mana terjadi infeksi oleh parasit dengan jumlah yang berlebihan. Dalam hal ini, satu individu inang diduduki oleh parasit dari satu spesies dengan jumlah yang jauh melebihi rata-rata. Ada pula poliparasitisme, yaitu keadaan di mana berbagai jenis parasit menginfeksi satu individu inang. Pada hewan, infeksi parasit ini sering terjadi di area dengan kualitas pakan yang rendah, lingkungan yang tidak sehat, dan tingkat penularan yang tinggi. Bentuk-bentuk parasitisme ini mencerminkan kerumitan yang ada dalam hubungan antara organisme parasit dengan inang mereka, serta kerumitan dalam ekologi yang berkaitan dengan parasit secara keseluruhan. Hubungan antara parasit dan inang. Hubungan antara inang dan parasit dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu mutualisme, yaitu hubungan di mana inang tidak mendapatkan kerugian dari hubungan ini. Contohnya, hubungan mutualisme itu seperti rayap dan flagellata yang hidup di pencernaan rayap, di mana flagellata ini membantu proses pencernaan makanan rayap dan rayap mendapatkan nutrisi dari makanan. Kemudian hubungan komensalisme di mana salah satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lain tidak mendapatkan kerugian ataupun keuntungan dari hubungan ini. Contohnya manusia dengan Entamoeba gigantivalis yang hidup di rongga mulut manusia dan memakan bakteri dan sisa makanan serta epitel rongga mulut yang rusak dan tidak menyebabkan penyakit pada sel-sel yang sehat. Dan terakhir tentu saja parasitisme, yaitu hubungan di mana salah satunya menyebabkan kerugian bagi spesies lain, dan jika salah satu spesies mati, maka dengan demikian yang lainnya juga mati. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu, berdasarkan dari makalah yang dapat disimpulkan bahwa
Parasitisme merupakan hubungan simbiosis antara inang dan parasit, di mana parasit mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan sumber daya dari inangnya. Parasit dapat diklasifikasikan berdasarkan siklus hidupnya, yaitu secara langsung dan tidak langsung, dan juga berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu endoparasit dan ektoparasit. Selain itu, ada pula bentuk-bentuk parasitisme yang khusus seperti superparasitisme, hiperparasitisme, dan poliparasitisme. Inang memiliki peran penting dalam siklus hidup parasit, dan hubungan antara inang dan parasit dapat berubah berupa mutualisme, komensalisme, ataupun parasitisme. Demikian dengan presentasi saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.